alasan daftar di P3 ini apa sih? Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada P3 yang mana dengan pembukaan pendaftaran ini P3 sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa P3 adalah partai terbuka, partai yang demokratis. Yang ini adalah pelajaran yang cukup penting untuk kita semua karena beberapa kali kita melihat biasanya dilakukan secara tertutup dan ini luar biasa, gebrakan yang luar biasa, sehingga ketika kita partai besar seperti P3 memberikan peluang, maka karena kita sudah punya niat yang sebenarnya bahwa ya kita harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan daftar. Ya, sebelumnya pernah mendaftar ke partai lain atau gimana? Saya sudah mendaftar di PDIP dan juga Nasdem. Terus harapannya seperti apa ini dengan mendaftar ke ini? Sebagai apa ini daftarnya? Karena ini harus menentukan. Jadi saya tadi mendaftar sebagai calon wakil bupati. Bukan bupati ya? Kalau di dua partai itu? Kalau di dua partai itu saya juga calon wakil bupati. Wakil bupati ya? Bukan bupati ya? Harapannya dengan siapa untuk bupatinya, Mas? ini bagaimana? Partai-partai ini belum. Kalau dari pendaftaran, terutama yang dari PKB, sesungguhnya kita juga sudah melakukan pendaftaran online di PKB. Insya Allah nanti akan kita serahkan juga. Tapi dari Situbondo ini belum buka ya, tapi kita akan konsultasi ke sana. Prinsipnya adalah Situbondo jangan sampai terkotak-kotak. Masalah kontestasi itu adalah hal yang biasa. Calon bupati yang diharapkan siapa, Mas? Bagi Bang Ipul tidak pernah memilih siapa tandemnya. Bang Ipul tidak pernah memilih harus berlawanan dengan siapa. Sebenarnya apa sih alasan Mas Ipul ingin mencalonkan sebagai wakil bupati ini apa sebenarnya? Seperti yang pernah saya katakan bahwa selama ini kami selalu berteriak-teriak terhadap kebijakan yang menurut kami tidak pro rakyat. Jadi alangkah baiknya kalau kita berada dalam pembuat kebijakan tersebut, dan kami sebagai kesatria kami tidak mau hanya dikatakan sebagai pengkritik saja. Ya. Ada yang menarik bahwa pernyataan Mas Ipul tadi, maksud pro rakyat itu seperti apa itu? Ya, pro rakyat artinya kita kalau setiap kebijakan ini kan pasti ada pro kontra, tapi kan kita bisa timbang mana yang paling banyak pro dan mana yang paling banyak kontranya. Jadi contoh kecil yang terakhir seperti Bung Karno pernah mau melakukan yaitu PEN, yang mana seperti yang kita tahu bahwa ternyata banyak persoalan di dalam. Ini salah satu hal yang saya katakan tidak pro rakyat, termasuk pembangunan yang stagnan. Karena terkait dengan perbaikan jalan saja ini kan baru dimulai di 2023. Padahal kita kalau jadi bupati atau wakil bupati, ketika kita disumpah di situ kita sudah punya tanggung jawab kepada masyarakat. Persiapan ke depannya Pak itu. Kalau sesungguhnya kalau sudah persiapan ini sudah kita lakukan 2-3 tahun terakhir, terutama ketika kita berkontes ini kan kita harus menang, maka voters atau kantong-kantong kita ini sudah kita perkuat di bawah. Sampai saat ini ada calon bupati yang sudah berkomunikasi dengan Bang Ipul? Sementara ini belum. Dengan adanya fenomena ini tuh, fenomena baru dari partai besar di Situbondo. Ya, ini menarik dan ini yang paling penting menurut saya, bahwa P3 membuka peluang seperti ini. Dalam politik ini semuanya harus kita pelajari, gimmicknya, gesturnya, perkataannya, semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa dengan pembukaan P3 membuka wacana untuk mencari putra-putra baik, artinya apa? Petahana, bukan putra terbaik untuk P3. Bang Ipul, misalnya kalau nanti tidak ada calon bupati yang bisa mentandem, gimana Bang Ipul? Saya siap saja. Yang penting kita punya satu misi dan visi, terutama yang pro kepada rakyat. Meskipun saya dengan Pak Karna pun saya tidak ada masalah. Yang penting kita satu visi, dan kita dalam politik ini kita jangan bicara tentang masa lalu, tapi kita bicara tentang masa depan. Semua orang bisa berubah. Oke. Mas Ketua, sudah ada berapa bakal calon yang mendaftar di partai P3 ini? Yang mendaftar ada 4 orang. Pertama adalah Pak Karna, kemudian Nyai Hoirani, Pak Karnadi, dan Bang Ipul. Ya, dari 4 ini calon bupati ada berapa orang, wakil bupati ada berapa orang? Calon bupati ada 2 orang dan calon wakil bupati ada 2 orang. Untuk kedepannya prosesnya seperti apa ini, Pak? Nanti itu prosesnya kita akan melakukan, pertama adalah melakukan pembahasan terhadap visi misi dan kesiapan calon. Pemimpin ciri-ciri pemimpin yang diharapkan partai P3. Apa yang disampaikan Bang Ipul tadi itu adalah propur.
Peruput. Hah? Ya paling tidak, maksud saya begini. Jadi membangun situ Bondo itu kan tidak sama dengan apa yang dilihat pada hari ini. Bagi-bagi beras itu enggak begitu sebenarnya. Itu tidak mendidik bagi saya. P3 ini akan berkoalisi atau maju sendiri? Oh, kan sudah bisa maju sendiri. Iya. Bisa maju sendiri. Maju Mau sendiri. berkoalisi ya kita nanti akan bicarakan tidak lanjutnya. Kirain yang dari P3 siapa kalau sumpah mau maju sendiri? Ini kan sudah ada calon. Sudah ada 2 calon sekarang, calon bupati yang 2. Ya, arahnya P3. ya belum lah, kita belum kita menentukan. Ini saya masih panitia, bukan pengurus harian. Kapasitasnya masih panitia. Ini banyak barang. Berarti Ini- belum ada pendaftaran dari kader P3 sendiri kan? Belum masih. Belum. Terus terkait dengan pendaftaran Bang Ipul ini gimana? Siap, bagus. Terima kasih Bang Ipul sudah berpartisipasi dalam pendaftaran ini. Sampai kapan pembukaan? Tanggal 22. 25 kita tutup. Sudah ya. Ya. Sebagai partai yang bisa Sudah cukup. Cukup. Kedatangan hari ini adalah full up dari kedatangan kita sebelumnya, yaitu pengambilan formulir untuk pendaftaran Pilkada 2024, Bacabub dan Bacawabu. Jadi hari ini saya beserta dengan tim pemangkar dan juga alhamdulillah beberapa warga juga ikut mengiringi terus dari wilayah timur. Kita ambil wilayah timur dengan wilayah barat hari ini. Jadi wilayah tengah tidak kita hadirkan karena sesuai dengan pesan beliau harus melihat kapasitas. Betul ini ya. Jadi seperti itu. Mas setelah menyerahkan berkas ini apa? Harapannya yang pertama, kalau kita kenal lebih baik kita melanjutkan perkenalan itu ke jenjang yang lebih baik. Jangan hanya stagnan di sini saja. Dan yang kedua seperti biasa bahwa ya harapan kami lamaran kami atau penyerahan pendaftaran kami bisa dipertimbangkan dan syukur-syukur akan menjadi prioritas. Dan saya serahkan penuh kepada Partai Nasdem mana yang terbaik, karena ini kita berbicara tentang Situbondo, bukan berbicara hanya pribadi Bang Ipul saja. Apa yang mendasari Bang Ipul ini harus maju? Yang pertama, 7 tahun lamanya saya sudah bergerak di jalanan. 7 tahun lamanya saya menyoroti policy atau kebijakan. 7 tahun lamanya saya bersama dengan rakyat, dan rasanya rakyat selalu berada pada posisi dia harus menerima kebijakan yang tidak pro rakyat. Maka lebih baik saya berada di dalam kekuasaan agar saya bisa membuat kebijakan yang pro kepada rakyat tanpa harus ada yang tersakiti. Untuk tagline sendiri apa Bang? Situbondo bangkit. Situbondo bangkit. Oke. 4 pengambil formulir hari ini udah 3 yang mengembalikan dan 4 formulir yang mengambil, insya Allah hari ini mengembalikan semua. Bacabub apa? Cabub maupun Cawabub. Saiful Sakera memposisikan diri memasukkan formulir bakal calon wakil bupati. Ya, kemarin Rio sebagai bakal calon bupati dan Supriyono tadi juga sekaligus bakal calon bupati. Nah, Pak Karnadi nanti jam 9 bakal calon bupati. Apakah ada informasi lagi untuk yang mendaftar calon-calon berikutnya? Masih ada, walaupun hari ini terakhir, yang jelas bahwa dari 4 formulir insya Allah mengembalikan semua. Ada sih, cuman Sejauh ini bisa disebutkan atau kriteria-kriteria apa yang sangat yang diinginkan oleh Partai Nasdem itu? Nasdem jelas dong bahwa hari ini harus lebih baik pasti. Silakan masyarakat yang menilai. Yang penting bahwa Nasdem memberikan ruang yang terbaik kepada putra-putra terbaik daerah ini untuk terlibat di dalam kontestasi dan demokrasi. Misalnya kriteria khusus lah. Oh enggak, DPD tidak pada konteks itu. DPD melakukan penjaringan, pendaftaran, itu saja. Keputusan semua koalisinya ada di DPP. Daftar ini tidak ada mahar ya? Nah, kami tegaskan Nasdem memanggil dan Nasdem tanpa mahar. Tanpa mahar. Tanggal berapa Mas yang akan diumumkan nanti? Yang akan di pas kayak Sesuai dengan tahapan lah nanti. tahapannya kira-kira
kalau tidak salah bulan ini ya tapi di DPP ya, di DPP kan di sini. Berarti ini terakhir ya? Hari ini terakhir. Ada Ada jam. pendaftaran lagi, ada yang komunikasi. Ada. Karena insyaallah. Ya, yang mendaftar, yang maksudnya yang mendaftar baru. Ada, cuman masih saya tidak bisa memastikan ketika belum ngambil formulir. Kembalikan. Ini kan bukti keseriusan beliau untuk maju di Pilkada Situbondo sekaligus diantarkan warga. Nah, dalam diskusi tadi Bang Ipul siap ditugaskan sebagai apa saja. Sebagai bupati beliau siap, tetapi kalau mungkin seandainya partai ada pertimbangan lain, mungkin beliau diposisikan wakil bupati ya, nanti bergandengan dengan calon yang lain, beliau juga siap. Beliau menunggu penugasan dari partai. Selain Bang Ipul siapa lagi Pak Rudi? Yang Selain apa? Bang Ipul, Yang sudah menyetorkan atau tadi Mas Supriyono. Ya, Mas Supriyono. Ya. 3 orang yang sudah mengambil formulir belum mengembalikan. Kan kita masih punya waktu sampai dengan tanggal 15. masih pasca tanggal 15 baru nanti diputuskan siapa yang bakal diusung gitu Pak? Setelah tanggal 15 kami akan rapat DPC untuk menginventarisir para calon yang sudah mendaftar, lalu proses tahap kedua kita lakukan. Tapi nama-nama itu akan kita kirim ke DPD. Yang diingini kriteria-kriteria itu yang di PDI Perjuangan itu sendiri, apakah termasuk juga Bang Ipul? Ya, kami kan menerima semua orang untuk penjaringan ya. Nanti kriteria-kriteria itu kan nanti akan kita gali ketika nanti ada semacam kayak fit and proper test. Oh ada. Dan rekom itu kan menjadi hak mutlak dari DPP Partai Jakarta. Kami nanti hanya menyampaikan data dan fakta yang sejauh mana kami ketahui dari para bakal calon ini, bagaimana idealismenya, bagaimana visi misinya. Nanti mungkin itu adalah tahap berikutnya yang harus disampaikan di partai. Siap.